Jika seseorang bertanya kepada kita, mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Kebanyakan di antara kita mungkin berkata karena kita menjadi Kristen sejak lahir. Tetapi kalau boleh jujur, kebanyakan juga di antara kita yang berkata, kenapa kita mengikut Kristus itu karena kita merasa mengikut Kristus itu pasti kita dijamin diselamatkan. Hidup kita diberkati, kita selalu dipelihara, dijamin keamanan hidup kita, keluarga kita dipelihara juga oleh Tuhan. Tanpa kita sadari, kita menjadi orang Kristen yang begitu egois karena kita selalu mementingkan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Padahal Yesus berkata di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri di sini berarti melupakan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri, mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, dan mengarahkan diri kita kepada kepentingan Kristus saja. Sebagai orang Kristen, tanpa kita sadari keegoisan begitu merajalela di dalam hidup kita. Coba kalau kita melihat di dalam hidup kita, kebanyakan doa apa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Seringkali itu hanya untuk kepentingan diri kita, supaya keluarga kita diberkati, pekerjaan kita berhasil, anak kita dipimpin oleh Tuhan, dan keluarga kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Bukankah semua itu berbicara mengenai si aku? Padahal Kristus berkata untuk mengikut Dia, kita harus menyangkal diri kita, melupakan apa yang menjadi kepentingan kita. Mari kita melihat, apakah saat kita sehat atau sakit, Tuhan tetap dimuliakan? Apakah saat kita gagal atau berhasil, Tuhan tetap dimuliakan? Karena mengikut Kristus itu bukan berbicara mengenai si aku yang menjadi tokoh utamanya. Tetapi mengikut Kristus itu yang menjadi tokoh utama dalam hidup kita haruslah Kristus itu sendiri. Maka mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang egois? Atau mari kita kalau menyadari diri kita sebagai orang Kristen yang egois, mari kita kembali kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Dan mari kita mengembalikan kedudukan Kristus di dalam hati kita, yaitu menjadikan Dia sebagai tokoh utama di dalam hidup kita. Sebab mengikut Kristus bukan berbicara mengenai si aku, tetapi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus mengingatkan kami supaya kami sebagai pengikut Kristus, kami belajar untuk mengutamakan Engkau di dalam hidup kami, mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.